Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, biarawan. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi, lahir di Castiglione delle Stiviere, Mantua, Italia Utara, pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, ia mulai menyadari benih panggilan Allah dalam dirinya. Ia merasa tidak kerasan berada di istana yang cara hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam situasi istana seperti itu, ia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan memelihara kesucian dirinya. Ketika mulai beranjak remaja, ia berkeinginan untuk masuk biara. Keluarganya kurang setuju dan mengirimkannya ke istana Raja Spanyol. Namun pada umur 17 tahun, Aloysius mengikuti cita-citanya dan masuk Serikat Yesus di Roma. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan lainnya, serta kesalehan hidupnya dalam biara, membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Aloysius meninggal di usianya yang baru genap 23 tahun saat ia terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6-11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, sebab kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan dengan ayat 16-18. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa, puasa, dan sedekah. Dalam bacaan hari ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak melakukan perbuatan baik hanya agar orang lain melihatnya dan memujinya. Yesus ingin memurnikan motivasi mereka agar perbuatan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dia ingin mereka melakukan perbuatan baik, termasuk kewajiban agama, karena mereka dari hatinya ingin membantu orang lain, mengasihi orang lain, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Berdoa, berpuasa, dan memberi sedekah
adalah 3 tindakan kesalehan orang Yahudi di zaman Yesus. Seperti yang sudah dia katakan, Yesus tidak datang untuk menghancurkan hukum, tetapi untuk menyempurnakannya. Perbuatan baik dilakukan bukan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, tetapi sebagai bentuk bakti tulus kepada Allah. Lakukanlah secara rahasia, karena Bapa yang melihat hati manusia akan membalas kita. Ketika Yesus berbicara tentang doa, puasa, dan sedekah, Ia mendesak kita untuk berpaling dari diri kita sendiri dan melihat gambaran yang lebih luas. Dalam bagian ini, Yesus tidak menolak praktek-praktek ini. Dia meminta kita untuk memeriksa motivasi kita dalam melakukannya. Doa, puasa, dan sedekah adalah sarana tobat. Karena itu lakukanlah dengan tulus dan rendah hati, bukan untuk pamer dan menjadi sombong. Doa, puasa, dan sedekah adalah pernyataan pertobatan terhadap dengan diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita tentang 3 tanda khas dari tobat, yakni doa, puasa, dan sedekah. Kita membutuhkan ketiganya. Doa tanpa unsur puasa dan sedekah bisa menjadi begitu surgawi sehingga tidak ada gunanya di bumi. Puasa tanpa doa dan sedekah mungkin hanya akan berakhir dengan diet yang menyibukkan diri. Jika kita memberi sedekah tetapi tidak punya waktu untuk berdoa atau penyangkalan diri, mungkin moto kita adalah berbuat baik dan menjauhi Tuhan. Bagaimana saya dapat menerapkan praktek keagamaan dengan benar untuk lebih mendekati Tuhan? Paulus dalam bacaan pertama menggarisbawahi kemurahan hati dan sukacita. Orang yang dermawan, yang memberi dengan rela dan sukacita, biasanya akan diberi imbalan. Pahala tidak selalu berupa uang dan tidak selalu datang dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan memang memberkati orang-orang yang murah hati. Semoga demikian. Amin.